Jadi Q&A itu ya tanya jawab ya guys. Tanya jawab seputar anxiety, psikosomatik, hipnoterapi gitu. GERD itu kan erat banget dengan aslam ya. Aslam sama aja, nama lain dari aslam. Waalaikumsalam Kak Azia, selamat siang. Selamat hari Minggu guys. Tenggorokan sakit dikit, pikirnya sakit parah. Itu memang pikiran kita itu pengaruh banget. Jadi yang dikontrol adalah pikirannya. Dok, minum vitamin D3 dan magnesium K2 boleh tiap hari? Boleh Kak Aris. Sebenarnya kalau D3 ini kan bisa kita dapatkan mudah, murah gitu ya. Tiap hari ada. Itu ya dengan berjemur sebetulnya. Tapi ingat kalau berjemur itu jangan pakai sunblock ya guys. Bu dokter, kalau asam lambung bisa bikin sesek ke belakang punggung ya? Sensasinya bisa jadi. Kalau memang lambungnya udah ke arah psikosomatik. Jadi sensasi itu menembus ke belakang gitu, bisa. Nyesek juga bisa, karena kan lambung itu kan dia lokasinya ada di bawah diafragma. Itu artinya di bawah paru-paru. Jadi sensasi peningkatan asam lambungnya atau gasnya itu bikin nyesek ke atas gitu. Jadi seseknya itu sebetulnya bukan sesak yang sebenarnya. Selamat siang Kak Tommy. Bantu tap-tap guys. Masya Allah, tabarakallah Kak Faisal. Apa harus periksa D3 rutin dok? Boleh Kak Aris, kalau memang pernah defisit ya, pernah dicek itu pernah kurang gitu, boleh dicek. Bahaya nggak dok kalau sering sesek karena asam lambung? Sebenarnya sensasi seseknya itu ya bahaya banget sih, enggak. Maksudnya dalam artian sensasi seseknya itu nggak bikin sampai terus sesek terus gitu ya, enggak sih. Cara sembuhin pusing keliengan dok? Kak Arina, pusingnya ini kalau keliengan itu kan arahnya ke arah vertigo kayaknya. Nah vertigo ini bisa jadi karena tensi. Coba cek tensinya, tensi terlalu tinggi apa terlalu rendah. Terus juga dicek juga kolesterolnya, ada kaitannya sama kolesterol. Terus juga dilihat juga apakah pusingnya ini sering munculnya dalam kondisi-kondisi tertentu saat kondisi stres atau seperti apa. Kalau misalkan kok kecenderungannya sering muncul dalam kondisi-kondisi stresor tinggi, terus memang sering banget gitu ya kambuhannya, coba cek pikiran kakak seperti apa. Nggak jauh-jauh, vertigo itu ya kalau bukan karena tensinya, karena kolesterolnya, ya bisa jadi karena pikiran. Sebenarnya ada satu lagi sih penyebab vertigo, yaitu adanya ketidakseimbangan. Jadi ada pusat keseimbangan di telinga kita. Nah biasanya kalau misalkan ada gangguan di sana, biasanya ada tinnitus. Tinnitus itu suara berdenging, jadi sering berdenging telinganya. Aku kerja mudah capek plus asam anxiety Kak Raf Kasha Shop. Jadi kakak-kakak harus tahu nih, semua orang yang ada gangguan yang kaitannya dengan mental itu pasti mereka cepat lelah, capek. Baru bangun tidur aja rasanya udah capek banget gitu. Karena kecenderungannya kan rata-rata gangguan mental apapun itu ya, anxiety, depresi dan lain sebagainya, itu kan tidurnya kan ada gangguan tidur, sehingga tidurnya nggak berkualitas. Ketika tidur nggak berkualitas ya capek. Yang kedua, memang gangguan kaitannya sama mental itu ini guys, boros. Jadi boros banget energinya. Ketika kita punya gangguan kaitannya sama fisik aja, ya rasanya ya gangguan fisik aja. Tapi kalau misalkan kok ada gejala fisik nih disertai gejala kaitannya dengan mental, nih rasa sakitnya yang seharusnya nilainya cuma 5 bisa jadi dikalikan 10 jadi 50. Itu untuk gejala fisiknya saja.
berkaitan dengan stamina fisik juga begitu guys. Kalau misalkan kok orang kerja secara fisik, memang dia kerja fisik gitu ya, dari pagi sampai sore lah taruhlah, itu kan pakai energi nih. Taruhlah kalau misalkan kerja fisik kita cuma butuh 5 kalori nih, ya kan, rasanya capeknya memakan energi 5 kalori misalkan. Nah, kalau kondisi pikirannya baik-baik aja, perasaannya stabil, paling ya 5 kalori. Tapi ketika pikirannya kacau, ini 5 kalori dikali minimal 10, jadi 50. Maka dari itu rasanya capek banget, nggak usah bekerja, duduk aja dengan kondisi pikirannya kacau, perasaannya kacau, ya kan, gampang cemas, sedih mendalam, penyesalan yang dalam misalkan. Ya duduk aja udah rasanya kayak habis kerja rodi gitu. Aku kerja penjahit ya butuh banget fokus dengan kualitas, harus diselesaikan gangguan yang kaitannya antara anxiety dan asam ya kan. Kayaknya aku deh kedinginan, kepikiran dikit asamnya naik. Iya Kak Desi tuh banyak banget temennya yang kayak gini nih. Dan untuk menyembuhkannya dengan apa? Obat itu sifatnya bantu doang, obat-obat asam lambung gitu ya, sifatnya simptomatik doang, ngurangin gejala atau menghilangkan gejala sementara. Untuk sembuh sempurna, intinya kalau orang mengobati sebuah gejala sakit apapun itu, baik fisik maupun mental, itu akan jauh lebih proven jika mengobatinya itu dari akar masalahnya. Misalkan sakit fisik, orang sakit fisik karena ada infeksi gitu ya, demam lah, datang dengan demam. Orang demam kan dikasih turun panas dong, ya kan. Kalau turun panasnya doang, ya naik turun terus gitu. Jadi biar sembuh secara sempurna harus dicari akar masalahnya. Apakah ini infeksi virus, apakah infeksi bakteri, apakah infeksi parasit gitu. Begitu ketahuan oh infeksi virus, ya dikasih antibiotik gitu. Dok, nyilu belikan vitamin apa untuk GERD dan anxiety? Boleh, vitamin D, magnesium, B kompleks, boleh Kak. Kak Woman Self Dev, Dok kuliah psikolog di mana? Pengen juga, aku apoteker tapi tertarik dengan psikologi. Oh boleh banget, saya tuh di USM, Universitas Semarang Kak Woman. Jadi ini boleh, bisa teman-teman dari luar psikologi bisa juga ambil psikologi juga di situ. Jadi S2 psikologi. Apa namanya? Kalau linear kan dari psikologi S1 terus psikologi S2 ya. Nah, kalau ini S2 bisa non linear juga bisa. Boleh, Kak. Di Semarang. Kalau infeksi parasit obatnya apa dok? Iya anti parasit. Contohnya nih kayak obat cacing gitu, anti parasit. Cacingan itu kan parasit. Jadi sebenarnya monster itu guys yang menyeramkan itu ternyata bukan yang gede-gede itu ya, kayak film Ultraman ya guys. Ternyata enggak, monster itu tuh aslinya kecil tapi mereka mengerikan. Waalaikumsalam Kanani. Aku juga aslam nih, takut denger berita kemarin cemas berlebihan. Iya Kak, pada umumnya orang yang mengalami kecemasan ini ya banyak yang misalkan tetangganya kecelakaan. Nah ini yang deg-degan gak bisa tidur. Misalkan ada saudara yang M gitu, wah dia yang deg-degan gak bisa tidur. Terus ada yang sampai akhirnya ngerasain badannya juga, sensasi-sensasi di badan gitu juga ada. Bantu tap-tap ya guys. Nih kalau teman-teman nggak tap-tap, kalau teman-teman diem, saya juga diem ah. Kalau aku ambilnya S1 psikologi aja gimana dok, bukan S2? Boleh Kak, S1 dari S1 psikologi boleh. Nanti ambilnya profesi, habis itu lanjut profesi. Kak Sukron, saya sudah menikah ya. Udah punya anak ya, 2.
Psikiater itu bisa ngambek nggak dok? Psikiater juga manusia Kak Fauzi. Selain tap-tap juga follow dong. Yang belum follow nih ya, ada 85 orang nih. Saya lihat yang follow baru 13. Bantu follow ya guys. Untuk apa sih follow ya? Untuk support saya. Kita saling support yuk. Saya bantu teman-teman jawab pertanyaan teman-teman. Teman-teman juga support saya dengan tap-tap, dengan follow. Yang belum follow, silahkan follow ya guys. Yang sudah follow, terima kasih banyak. Kak Thomas, sekalian besok itu ada training di Jakarta. Jadi, sekalian lah. Kak, untuk nyilu-nyilu belikan vitamin apa? GERD anxiety. Ya boleh, D3 boleh. Terus B kompleks boleh. Berapa jam dok tidur dalam sehari? Idealnya 6-8 jam. Cuman kalau misalkan kalau kakak bisa memastikan kakak tidurnya deep sleep, itu sebetulnya boleh kurang dari 6 jam. Tapi pastikan tidurnya tidur deep sleep. Jadi tergantung dok Kak Silva. Tergantung apa nih Kak Silva? Coba di atas lagi ya. Dok, suami saya kan punya sakit lambung. Terus tiap pagi sebelum makan itu harus minum variet 10 mg. Oke, jadi ketergantungan gitu dok. Ya untuk biar nggak ketergantungan itu memang harus diselesaikan. Jadi kakak-kakak harus tahu nih bahwa permasalahan lambung nih. Kalau lambung, oh iya, mari. Jadi kalau lambungnya memang sakit lambung kronis, itu ya kemungkinan besar sakit lambung yang dirasakan ini berkaitan sama pikiran, yang disebut dengan dispepsi fungsional, yang teman-teman kenal dengan GERD. Selama kalau kakak ngandalin obat aja, ya sifatnya kambuhan. Kita jadi seolah-olah tergantung dengan obat itu. Jadi saya punya klien nih, seorang laki-laki usianya kurang lebih 40 tahun gitu. Dia bekerja di sebuah korporat, aktivitasnya sangat tinggi, ya, sering ketemu orang banyak gitu. Dia punya sakit lambung dan dia tuh harus menyimpan satu obat di dalam dompetnya. Kalau misalkan dia pergi kemana lupa obat ini, gak dibawa, dia baru lupa nih, dia bisa gelisah gitu. Jadi ya harus diselesaikan sampai ke akar masalahnya gitu guys. Kan si Hati bakal iya udah nggak apa-apa lagi lagi live aja. Iya, oke. Terima kasih. Bisa langsung ya berarti ya. Guys, masuk kamar dulu ya guys. Tadi nunggu ini. Jadi sambil nunggu ya, sambil live. Lagi ke kamar mandi dulu. Lagi di Mercure Hotel Simatang. Masya Allah, tabarakallah, Kak Ajur-ajuran. Nice to meet you too. Dok, lenganku sakit udah 2 tahun. Setelah main bulu tangkis, apakah saraf kejepit? Kalau saraf kejepit itu ini biasanya kebanyakan sini. Gitu. Lengan tuh sini. Ada namanya frozen shoulder. Frozen shoulder ini memang suka lama sampai ke sini ya. Kalau di gini ada keterbatasan gerak nggak? Bisa tuh. Untuk frozen shoulder tuh bisa dibantu terapi juga dengan hipnoterapi. 4 sesi lah setidak-tidaknya. Ini trainingnya in-house training di sini di Mercure. Besok sama Danone guys. Kak hamba Allah, karena udah 2 tahun nih. Tentu saya yakin kakak mungkin udah
melakukan ini ya, fisioterapi udah minum obat pasti dong. Nah kalau belum ada perkembangan dibantu hipnoterapi bisa, karena hipnoterapi bisa memanajemen nyeri juga. Yang belum dijawab pertanyaannya nanti bantu tap-tap ya guys. Ayo sayang, bantu tap-tap dulu guys. Yang belum dijawab pertanyaannya, mohon maaf lahir batin ya. Saya mau ke kamar dulu. Mungkin kita nanti live lagi di lain kesempatan. Teman-teman yang belum follow silahkan follow dulu. Mau terapi dengan saya, misalkan butuh bantuan untuk melakukan terapi, hipnoterapi atau fisioterapi, bisa hubungi saya di Wawa